Halo semuanya. Nah, sekarang abang akan bantu analisa tugas keempat. Karena ya deadline-nya besok ya, kasihan juga kalian. Ya, tugas keempat, ini adik baca aja ya. Ini, nah, pertama sistem login sederhana. Jadi ini cukup mudah ya, karena sebenarnya udah pernah ya kita bahas pertemuan yang lalu. Ya, tentang login-login gini. Jika username-nya sama dengan Sami, jika passwordnya sama Sami 123, jadi ini cuma kita ngandelin if aja nih, percabangan gitu. If, else if gitu. Ya, ini dia udah paham lah ya. Yap, selanjutnya bermain dengan pola angka. Nah, kita baca deskripsi terlebih dahulu. Pak Sami minta Anda untuk memperhatikan atau menganalisa contoh masukan dan keluaran yang diberikan di bawah. Nah, ini contoh masukannya, ini contoh keluarannya. Menemukan polanya, nah ini outputnya kan, nah gimana polanya nih? Nah, lalu membuat program yang menghasilkan pola tersebut. Nah, contohnya nih ya, ketentuan. Program pola angka ini dibuat dalam sebuah method void yang bernama pola angka yang menerima sebuah argumen bilangan bulat n, integer n. Nah, jadi untuk ketentuannya ini udah diterangkan di video Bang Faren ya. Nah, ada deh, lihat dulu video Bang Faren, gimana ketentuannya, kemudian baru lihat video ini. Nah, kita lihat nih. Contoh masukannya, jika n-nya 5, maka outputnya kayak gini. Nah, kita lihat. N5. Oke, kita lihat keluarannya kan. N5 ini mengindikasikan apa sih gitu. Nah, jika n-nya 5 kita lihat, dia berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 baris. Lihat lagi deh, n-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Nah, berarti kita asumsikan aja kalau n-nya ini mengindikasikan total baris. Ya, ini ada 5 baris, ini ada 7 baris, sesuai dengan n-nya. Nah, oke, 1. Kemudian mungkin bentuk polanya kayak mana gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, dia kayak apa ya? Kayak segitiga siku-siku ya kan? Nah, kayak segitiga siku-siku. Oke. Lanjut. Apalagi? Nah, datanya lagi. Datanya ini terdiri dari angka. Angkanya itu berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balik lagi ke 0. Jadi cukup sampai 9. Balik lagi ke 0. 10 nggak masuk, 11 seterusnya nggak masuk. Cukup sampai angka 9. Nah, kita lihat lagi nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 lagi, 0 lagi. Nah, udah dapat tuh. Tinggal bikin programnya lagi kan. Kita udah analisa nih soalnya. Yup, sekarang nih baca dulu petunjuknya ya. Gunakan perulangan bersarang. Ya, perulangan bersarang for dalam for gitu ya, 2 for. Nah, kemudian simpan nilai yang akan dicetak pada suatu variabel yang selalu ditambahkan 1. Nah, jadi angka ini sebenarnya nanti kita masukkan ke dalam sebuah variabel, misalkan integer apa ya, A gitu kan. Nah, kita set angkanya dulu dengan 0. Kemudian setiap perulangannya kita tambah 1. Kemudian kita cetak. Berarti kan perulangan pertama 0, kemudian tambah 1 jadi 1. Perulangan selanjutnya tambah 1 lagi jadi 2 sampai 9. Nah, kenapa 0? Nah, di sini nanti bisa kita cek pakai if. Nah, jika A-nya itu udah nyampe ke 10, maka A itu kita set lagi jadi 0. Kemudian tampilkan lagi. Nah, gitu. Gitu deh, gimana? Aman kan? Nah, selanjutnya bilangan agak prima. Nah, kita baca deskripsi terlebih dahulu ya, karena ini agak lumayan ya. Suatu bilangan bulat positif disebut agak prima apabila bilangan tersebut hanya habis dibagi satu bilangan itu dan bilangan itu sendiri dan sebanyak-banyaknya dua bilangan bulat positif lainnya. Nah, ini definisi dari agak prima. Oke. Kemudian, Pak Amin memberikan Anda n buah bilangan bulat. Untuk setiap bilangan, tentukan apakah bilangan tersebut agak prima atau bukan. Nah, ini ketentuannya udah dibahas juga sama Bang Faren ya, gimana cara bikin metodenya. Nah, kemudian jika contoh masukannya 4, maka keluarannya ya. Jika masukannya 17, keluaran juga ya. 51 ya, 52 bukan. Nah, kita lihat nih. Faktor-faktor dari 51 adalah 1, 3, 17, 51. Oke, sedangkan faktor dari 52, 1, 2, 4, 13, 26, 52. Oleh karena itu, 51 agak prima, 52 tidak agak prima. Kenapa? Kita baca lagi di atasnya. Agak prima ini, bilangan tersebut hanya habis dibagi 1. Oke, 1. Bilangan itu sendiri, oke, jika 4 berarti 1. Bilangan itu sendirinya berarti 4. Nah, dan sebanyak-banyaknya dua bilangan bulat positif lainnya. Misalkan ada 2, 3, 5 gitu kan. Nah, tapi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan lebih dari 3, lebih dari 2, nah itu nggak agak prima lagi tuh. Nah, contohnya gini. 4 kan, bentar apa ya, notepad. Nah, pertama tuh angka 4. Nah, ini kan faktornya 1, 2, 4. Nah, karena tadi agak prima yaitu hanya habis dibagi oleh 1. Oke, kita hilangin satunya dulu karena udah udah sesuai. Hilangin aja. Kemudian bilangan itu sendiri berarti 4. Nah, dan sebanyak-banyaknya dua bilangan bulat positif lainnya. Berapa sisa? 2. Berarti kan tadi maksimumnya tuh 2 angka. Sedangkan ini 1 berarti ya. Nah, oke, lanjut lagi 17. 17 itu berapa? 1. Dan bilangan itu sendiri. Nggak ada lagi yang lain kan? Nah, berarti ya, yang satu ini kita hapus karena habis dibagi 1 kan. Kemudian 17 ini angka dia sendiri hapus juga. Nah, nggak ada sisa kan? Nggak ada yang lain kan? Bilangan bulat positif lainnya kan. Jadi ini ya juga, karena tadi kan maksimumnya tuh 2, sedangkan ini 0. Berarti masih aman. Lagi 51. Nah, Bang copy aja. Nah, kalau 51 kan
faktornya ya 1, 3, 17, 51. Satunya kita buang, 51-nya kita buang. Nah, sisa 2 kan? Nah, ini masih memenuhi, soalnya tadi kan maksimum itu 2. Ini 2. Nah, berarti masih memenuhi, berarti ini ya gitu. Selanjutnya contohnya 52 lagi. Copy. Nah, 52 kita lihat. 1 kita buang satunya, 52 juga kita buang. Nah, berapa kita hitung sisanya nih? 1, 2, 3, 4. Waduh, ini udah 4 nih kan? Selain 1 dan angka itu sendiri, dan selain bilangan itu sendiri, berarti udah 4 nih. Berarti ini bukan agak prima, karena tadi maksimumnya kan 2. Berarti misal kalau cuma gini, 2 dengan 4, masih bisa kan batas maksimum. Kalau lebih dari 2, faktornya lebih dari 2, yups, ini salah, soalnya maksimumnya cuma 2. Gitu deh, kebayang nggak? Kebayang lah ya. Nanti kalau masih ragu, tanyain aja di grup. Oke deh, thank you.